Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Surabaya yang hebat kelas 4. Apa kabarnya kalian pagi ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Anak-anak, pagi ini kalian akan belajar bersama Bu Intan Ika Ashabul Maimanah dari SDN Pacar Kumbang 1 Surabaya. Anak-anak, kita akan terus belajar di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, pagi ini kalian akan belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, kalian pagi ini akan belajar tentang tokoh dan penokohan teks fiksi. Nah, disiapkan buku paketnya ya. Nah, pinter. Tetapi sebelum kalian dan Bu Intan belajar, yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, disiapkan ya posisi duduknya menghadap Tuhan, agar nanti ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat di kemudian hari. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap ya belajar kali ini? Pintar, sudah siap semua. Baik, anak-anak, nanti sebelum kalian belajar tentang teks fiksi, yaitu penokohan dan tokohnya, yuk kita simak. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah, nah, yang pertama, setelah nanti kalian belajar tentang cerita fiksi, kalian akan mengetahui tokoh-tokoh dalam cerita fiksi itu. Nah, yang kedua, kemudian kalian bisa belajar tokoh utamanya dan tokoh tambahannya. Nah, tokoh tambahannya kira-kira siapa? Kemudian tokoh utamanya siapa ya? Nah, nanti kalian bisa belajar di situ. Kemudian nanti kalian juga bisa menentukan mana tokoh yang protagonis dan mana tokoh yang antagonis. Tokoh protagonis itu tokoh di mana yang memiliki sifat baik, di situ yang bisa kalian contoh. Sedangkan tokoh antagonis yang tidak perlu dicontoh, yakni yang kurang baik, yang kurang mendukung dalam cerita tadi. Kemudian cerita rakyat, dalam cerita rakyat nanti kalian juga bisa menentukan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Menarik bukan? Iya, bagus ya. Sekarang anak-anak, agar kalian lebih semangat belajar tentang cerita fiksi, Bu Intan punya lagu. Yuk, boleh berdiri ya sama adiknya atau ibunya atau sama ayahnya. Barangkali belum berangkat bekerja ya. Yuk, sekarang kita bernyanyi bersama lagu dari salah satu cerita fiksi yang nanti kita pelajari. Dari mana ini? Ya, lagu Kicir-Kicir. Ada di buku paket kalian pada pembelajaran ke-6 dari Jakarta. Yuk simak sama-sama ya, dan juga bernyanyi bersama-sama. Boleh bergerak anak-anak. Satu lagi.
tadi anak-anak lagu kicir-kicir yang ada di tema 8 subtema 1 pembelajaran ke-6. Nah, menarik ya. Nah, itu lagu dari DKI Jakarta yaitu pada suku Betawi. Sekarang anak-anak, Bu Intan nanti akan menerangkan atau bercerita bersama yaitu tentang cerita fiksi, di mana di sini ada 8 jenis cerita fiksi. Cerita yang pertama adalah cerita rakyat anak-anak. Cerita rakyat di sini adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang kultur atau kemasyarakatan di berbagai daerah. Nah, itu setiap daerah mempunyai cerita rakyat yang berbeda. Kemudian cerita jenaka di sini adalah cerita di mana nanti cerita itu menimbulkan kelucuan, kegembiraan bagi si pembaca maupun pendengar. Contohnya Si Kabayan dan Pak Pandir. Kemudian mite di sini cerita yang berhubungan dengan alam gaib, benda-benda gaib. Nah, itu berhubungan dengan dewa-dewa atau peri dan Tuhan. Ini contohnya pada cerita Nyi Roro Kidul. Kemudian fabel ini adalah cerita di mana tokoh-tokohnya adalah hewan. Nah, ini dan bertingkah laku seperti layaknya manusia. Contohnya kancil dan buaya. Nah, anak-anak, nanti Bu Intan akan melanjutkan legenda dan sebagainya. Nanti istirahat dulu ya sejenak, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak Surabaya yang hebat kelas 4, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke jenis-jenis cerita fiksi, yuk kita tepuk bersama agar kalian lebih semangat lagi belajar pada tema 8 subtema 1 PP 4, 5, dan 6. Yuk tirukan Bu Intan. Tepuk semangat. 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 Ya. Sudah siap? Baik. Yuk. Tepuk semangat. 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 Sip. Sudah semangat ya? Pinter. Nah, anak-anak, Bu Intan melanjutkan jenis-jenis cerita fiksi. Yang tadi sudah ada cerita rakyat, cerita jenaka, mite, dan fabel. Sekarang pada legenda. Nah, pasti banyak yang tahu ya. Legenda itu apa sih? Pinter. Legenda adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang asal-usul suatu kejadian pada benda atau pada tempat atau pada suatu peristiwa. Contohnya di sini adalah legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian sage di sini adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang tokoh atau kepahlawanan. Contohnya pada Lutung Kasarung. Kemudian cerpen di sini adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang sekilas sebuah perjalanan hidup seorang. Misalnya ini cerita-cerita pada majalah atau buku anak-anak. Nah, kalau novel, cerita fiksi yang lebih panjang, ada alur ceritanya yang lebih komplit, lebih runtut. Ini biasanya hanya menonjolkan tokoh-tokohnya, sifat-sifatnya pada tokoh itu. Contohnya di sini Laskar Pelangi. Nah, siapa yang pernah membacanya? Oh, banyak sekali ya ternyata ya. Kemudian tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, ini contohnya pada novel. Nah, nanti habis ini Bu Intan menceritakan 3 cerita fiksi dari berbagai daerah, termasuk dalam jenis cerita rakyat. Yuk kita simak. Cerita fiksi yaitu cerita rakyat yang pertama yaitu Asal Mula Bukit Catu. Nah, ini di buku paket kalian ada. Kira-kira dari mana ya? Pinter, dari daerah Bali. Yang kedua, Kisah Putri Tangguh. Nah, ini juga ada di buku paket, yaitu kisah dari Jambi. Yang ketiga adalah Si Pitung. Nah, ini berhubungan dengan lagu tadi, yaitu dari Jakarta atau Betawi. Sekarang kita simak cerita yang pertama, Asal Mula Bukit Catu. Kalian bisa membuka buku paket kalian. Yuk kita baca teks Bu Intan. Hari ini yang pertama ada teks cerita fiksi. Nah, Asal Mula Bukit Catu ada di halaman 26 sampai dengan 27, yaitu ini ceritanya anak-anak. Yuk baca sama-sama dari rumah ya. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur.
Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar, kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi pada istrinya, "Semoga panen kita lebih..." Lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penangkar nasi yang terbuat dari tepurung kelapa. Nah, kemudian selanjutnya, aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit setelah si petani dan istri itu berhenti membuat catu nasi. Onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Nah, sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, itu tadi anak-anak, teks cerita fiksi asal mula Bukit Catu. Yuk kita simak, kita cari. Kira-kira tokoh utamanya itu siapa ya? Pinter, yuk. Tokoh utamanya yang pertama tentu saja si suami, yang kedua si istri. Sedangkan tokoh tambahannya adalah tetangga yang tadi diundang itu sama sepasang suami istri itu. Nah, anak-anak, itu adalah cerita asal mula Bukit Catu. Kemudian yang kedua, habis ini Bu Intan akan menceritakan tentang Putri Tangguh. Nah, anak-anak, Putri Tangguh ini adalah video, jadi kalian bisa mencatatnya, menyimaknya ya. Nah, Putri Tangguh berasal dari mana tadi? Jambi, yaitu Sumatera Timur. Yuk anak-anak, habis ini disimak ya. Ia dan suami menanam padi di sawahnya.
yang hanya seluas tangan. Meskipun hanya seluas tangan, sawah itu dapat menghasilkan padi yang sangat banyak. Setiap habis dipanen, tanaman padi di sawahnya muncul lagi dan menguning. Dipanen lagi, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Berkat ketekunannya bekerja siang dan malam menuai padi, 7 lumbung padinya yang besar-besar sudah hampir penuh. Namun, kesibukan itu membuatnya lupa mengerjakan pekerjaan lain. Ia terkadang sampai lupa mandi. Ia tidak punya waktu untuk bersilaturahmi dengan tetangga. Dan bahkan, ia tidak punya waktu lagi untuk mengurus ke-7 orang anaknya. Bang, adik sudah letih setiap hari menuai padi. Adik ingin mengurus anak-anak dan bersilaturahmi ke tetangga. Lalu, apa rencanamu, Dik? Begini bang, besok adik ingin memenuhi ke-7 lumbung padi yang ada di samping rumah untuk persediaan dan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan. Baiklah kalau begitu. Besok, anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkut padi pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, mereka pun tertidur lelap karena kelelahan setelah bekerja hampir sehari semalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Putri Tangguh bersama suami dan ke-7 anaknya berangkat ke sawah untuk menuai padi dan mengangkutnya ke rumah. Dalam perjalanan menuju ke sawah, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset dan terjatuh. Setelah menuai padi yang banyak, hampir semua padi yang mereka bawa diserakkan di jalan agar jalan tidak lagi licin. Sampainya mereka di rumah, hanya sedikit padi yang dapat dimasukkan ke dalam lumbung. Ibu, aku lapar. Mari ibu antar kau ke dapur. Aneh, mengapa nasinya sudah habis? Seingatku, tadi nasinya masih ada. Keesokan paginya, Putri Tangguh mendengar teriakan sang suami dari arah lumbung. Dik! Dik! Cepatlah kemari! Ada apa, Bang? Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita. Benar, Bang. Tadi malam, pencuri itu juga masuk dan mengambil nasi di dapur. Tapi tidak apalah, Bang. Kita masih punya harapan. Bukankah sawah kita adalah gudang padi? Putri Tangguh dan suami pun bergegas pergi ke sawah. Sesampainya di sawah, alangkah terkejutnya ia mendapati sawah setangguhnya telah berubah menjadi padang ilalang. Nah, itu tadi anak-anak cerita dari Putri Tangguh. Kita akan membahasnya setelah jeda berikut ya. Tetap standby di tempat dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak Surabaya yang hebat kelas 4. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, kalau tadi ada video tentang Putri Tangguh. Nah habis ini Bu Intan akan bercerita tentang si Pitung dari Betawi. Tapi sebelumnya saya tanya anak-anak ya, tadi Putri Tangguh itu tokoh utamanya siapa? Ya betul, Putri Tangguh sendiri. Yang kedua tokoh tambahannya siapa? Pinter, suami Putri Tangguh dan anak-anak Putri Tangguh. Selanjutnya, tokoh yang menggambarkan sifat yang baik siapa? Tadi videonya belum selesai, itu saat membuatnya dipotong. Jadi nanti di buku paketmu itu kan ada padi yang muncul dalam mimpi Putri Tangguh yang mengingatkan Putri Tangguh akan sikapnya yang kurang baik tadi. Jadi tokoh protagonisnya ada orang tua atau padi yang mengingatkan Putri Tangguh yang salah membuang-buang padi di jalanan. Kemudian suami Putri Tangguh yang mengingatkan sifat Putri Tangguh yang kurang baik tadi. Nah, tokoh antagonisnya di sini adalah Putri Tangguh sendiri. Anak-anak,
tokoh utama belum tentu bersifat baik, kadang juga sebagai tokoh antagonis. Nah, selanjutnya adalah cerita yang ketiga dari Jakarta, yaitu Si Pitung. Kalau di layar Bu Intan ada 4 tokoh, mungkin nanti di buku paket kalian ada ayahnya, Si Pitung. Ini adalah cerita dari Betawi. Ini tokoh utamanya di sini adalah Si Pitung. Nah, Si Pitung adalah murid dari Haji Naipin. Nah, anak-anak ya. Jadi ketika masih remaja atau masih kecil, Si Pitung dikirim oleh ayahnya kepada Haji Naipin untuk belajar ilmu agama, ilmu sosial, dan ekonomi. Guru, karena aku telah menempuh pendidikan, makanya saya pamit untuk undur diri terjun ke masyarakat. Baiklah nak, coba kamu amalkan ilmu yang kamu dapatkan di perguruan ini untuk membela nasib rakyat. Baiklah guru. Tuh, pesan guru untuk Si Pitung. Akhirnya anak-anak, Si Pitung ini terjun ke masyarakat dan membela rakyat, di mana waktu itu pada pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh siapa? Scott Henny, ada di buku paket kalian. Scott Henny ini bekerja dengan Babalim, yaitu si tuan tanah, di mana tuan tanah ini selalu meresahkan nasib rakyat, menjajah rakyat, dan memanfaatkan rakyat. Nah, Babalim ini selalu bermusuhan dengan Si Pitung. Pitung, lu orang memang kurang ajar, selalu meresahkan aku. Begitu juga dengan Scott Henny. Pitung, kau memang harus ditangkap, Pitung. Bukannya kalian yang meresahkan rakyat, Scott Henny dan Babalim. Nah, akhirnya anak-anak, Si Pitung selalu membela rakyat miskin. Bagaimana dia membela rakyat yang hartanya dirampas oleh Scott Henny maupun Babalim. Akhirnya dengan sekuat tenaga Si Pitung membebaskan rakyat dan memusuhi Scott Henny dan Babalim. Akhirnya Si Pitung ditangkap saat sayembara anak-anak, di mana dia karena kerjasamanya dari Scott Henny dan Babalim, akhirnya Si Pitung ditangkap. Nah, waktu ditangkap itu Si Pitung ternyata tidak bisa ditembak. Tetapi karena kecerdikannya dari Scott Henny dan anak buahnya, akhirnya bisa tembus oleh peluru emas. Akhirnya Si Pitung meninggal anak-anak. Dia sebagai tokoh pahlawan Betawi. Itu adalah cerita singkat dari Si Pitung. Nah anak-anak, pada cerita Si Pitung ini kalian bisa melihat kira-kira tokoh utamanya siapa? Pinter, yaitu Si Pitung. Tokoh tambahnya ada kurang lebih 4, yaitu Babalim, kemudian Scott Henny, dan juga Haji Naipin, gurunya tadi, ada juga ayahnya Si Pitung. Kemudian tokoh protagonis, yuk tokoh yang baik siapa Nana? Pinter, ada Si Pitung, kemudian ada Haji Naipin dan ayahnya. Tokoh antagonis tentu saja siapa? Pinter, ada Babalim dan juga Scott Henny. Ini adalah cerita fiksi tentang Si Pitung. Sekarang kalian boleh mencatat di buku tulis tugas pembelajaran kita pagi ini. Sebelumnya saya simpulkan dulu bahwa cerita fiksi terdiri dari cerita rakyat. Ada cerita jenaka, mite, fabel, sage, cerpen, dan novel. Kemudian cerita fiksi mempunyai penokohan, tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan antagonis. Kemudian cerita fiksi berupa cerita rakyat kita pelajari tadi ada 3, Asal Mula Bukit Catu, Putri Tangguh, dan Si Pitung. Kemudian yang keempat, anak-anak setiap daerah itu mempunyai cerita rakyat yang berbeda, yang beragam sesuai dengan kultur atau budayanya masing-masing. Ya, contohnya tadi Si Pitung dari DKI Jakarta atau Betawi.
Ini tugasnya anak ya, silakan dicatat, kemudian nanti dikumpulkan pada bapak atau ibu guru kalian. Nah, selesai sudah perjumpaan kita pagi ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, ingat 3M, dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum.